Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Bentar, duduknya nggak enak sih. Di Menskam ya. Ini minggu ini kayaknya saya akan sering tampil di Duisi Wadaisi ya. Karena Mas Haris, alhamdulillah, Mas Haris Solex nih, alhamdulillah istrinya baru melahirkan anak pertamanya. Selamat ya Mas Haris, semoga anaknya menjadi anak yang soleh ya, dan menjadi konten kreator horor. Enggak ya, bercanda ya. Oke, kita langsung aja. Ini cerita yang buat saya sungguh sangat menyeramkan ya. Ini dialami sama adik saya sendiri. Adik saya ini bersekolah di sebuah sekolah yang bisa dibilang cukup tua, dan biasanya tuh kalau sekolah tuh kan nggak asli dari bangunan awal gitu ya. Ada yang sekolahnya kemudian pindah ke lokasi mana gitu, atau direnov sampai berubah banget gitu. Nah ini sekolah ini dari dibangun itu bangunannya tetap seperti itu, dan ya paling renov-renov dikit lah ya. Yang jelas bangunan ini adalah bangunan yang bisa dibilang tua gitu ya. Ubinnya bisa kebayang ya, sekolah zaman dulu ubinnya seperti apa dan jendela-jendelanya seperti apa. Bahkan bisa 2 atau 3 kali usia saya ya sekolah. Nah, sekolah ini di sebuah kota. Jadi saya tidak akan menyebutkan sekolahnya. Ini udah diwanti-wanti sama yang punya cerita. Tidak akan menyebutkan sekolahnya, tidak akan menyebutkan kotanya. Dan disclaimer juga buat warga Sukawedi, mungkin salah satu di antaranya mengalami ikut dalam adegan ini gitu ya. Ada dalam kejadian ini. Ya di-keep aja karena ini menyangkut sebuah instansi, yaitu instansi sekolah ya. Takutnya dianggap sekolah ini kurang baik gitu ya. Dan ya walaupun kejadian ini mungkin hanya kebetulan semata gitu. Langsung aja ya, ini adik saya ini sekolah di sebuah SMA. Dan waktu itu untuk pertama kali masuk sekolah ada yang namanya masa ospek atau masa penataran, di mana di aturan sekolah tersebut mewajibkan siswa-siswi barunya untuk ikut bermalam di sekolahnya. Jadi untuk bonding ya, untuk ya mengetahui lebih dalam asal-usul dan sejarah sekolahnya seperti apa, lebih dekat juga kenal sama kakak-kakak kelasnya gitu ya. Sekolah ini yang tadi saya bilang ya, jadi sekolah ini banyak melahirkan orang-orang sukses gitu ya. Jadi alumninya tuh guyub gitu, alumninya kuat komunitasnya, persaudaraannya gitu, dan semua itu tertampung dalam satu wadah grup WhatsApp gitu. Dan harusnya yang ada di dalam grup WhatsApp itu para orang tua murid ya. Jadi saya yang kebetulan lebih orang tua saya kan lebih ini ya, cukup berumur, jadi kayaknya lebih efektif kalau informasi yang saya dapat tentang adik saya tuh masuknya ke saya aja. Jadi saya yang ada di dalam grup WhatsApp sekolah itu gitu. Oke. Malam malam penataran atau malam ospek itu akhirnya diadakan. Dan saya bisa memantau aktivitas adik saya lewat grup WhatsApp tersebut gitu. Jadi ini lagi baris berbaris, lagi makan bareng gitu, seru-seruan. Bahkan adik saya ini juara lomba lomba kreasi anak gitu ya. Juara 1. Dan ya alhamdulillah. Jadi adik saya tuh orangnya pintar ya. Karena itu juga sekolah favorit gitu ya. Anaknya pintar dan kritis. Gerak-geriknya tuh kayak yang cowok banget gitu ya. Tegas anaknya gitu. Jadi ya gak aneh kalau dia
juara di malam kreasi itu gitu ya. Dan udah banyak prestasinya sebenarnya. Singkat cerita, malam penataran selesai, adik saya pulang ke rumah. Terus saya tanya, "Cie, juara nih bos," gitu kan. Adik saya panggil aja namanya Satrio ya. "Juara nih yo." Terus adik saya, "Loh, kok abang tahu?" "Ya tahu lah." Terus saya ceritakan ada grup WhatsApp. "Oh, ada apa aja bang yang diceritain?" Kata adik saya gitu. "Ya banyak sih, termasuk lomba-lomba juga diceritain semua ya, di posting semua di grup gitu ya. Kalau jurit malam?" Adik saya nanya gitu. "Jurit malam? Nggak ada sih bang. Nggak diceritain apa-apa di grup." "Oh, ini dia ceritanya." Jadi adik saya ternyata mengalami sebuah kejadian yang aneh, yang bahkan menghebohkan seisi sekolah. Setelah membereskan barang-barangnya, adik saya duduk di sebelah saya dan menceritakan apa yang terjadi di malam itu. Jadi adik saya ini punya beberapa teman yang bareng dari SMP-nya gitu. Dan anak-anak ini anak-anak yang pintar semua gitu ya. Anak-anak yang punya pemikiran kritis juga gitu. Dan di sekolah itu ada sebuah peraturan di mana kalau ada murid yang mau ke WC itu tidak boleh ganjil. Ini aturan sekolahnya ya. Kalau bisa berdua, kalau enggak ya berempat. Jadi genap. Karena katanya kalau berangkatnya ganjil, pulangnya akan digenapkan. Katanya begitu. Nah malam itu ada 3 teman dari adik saya. Sebenarnya sih tadinya berdua. Kita sebut aja namanya Anton. Siapa lagi ya? Budi. Anton sama Budi nih. Anton sama Budi nih mau ke WC. Lagi bareng sama adik saya, si Satrio. Anton, Budi, oke. Kita barangkali lupa. Anton, Budi, Satrio. Nah, mau ke WC nih. Terus si Budi bilang, tapi kan kita bertiga. Terus, masih percaya aja yang gituan. Maksudnya kakak kelas itu kayaknya nih jangan sendirian, barangkali ada apa-apa kan gak ada temennya gitu. Jadi pakai bahasa jangan ganjil gitu ya. Udahlah lagian udah zaman Android gini masih takut aja yang begitu-begitu, gak mungkin ada lah yang begitu-begitu. Nah akhirnya mereka bertiga tuh, tapi adik saya Satrio itu dipanggil sama kakak kelasnya untuk ngebantuin beres-beres bekas kayak lomba malam kreasi gitu kan. Karena adik saya juga kan juara gitu, jadi nggak enak gitu untuk nggak bantuin. Yang udah diminta tolong juga kan. Ya akhirnya si Budi sama Anton tadi kan berdua tuh. Ya udah deh berdua aja. Pas berdua lagi berjalan mau ke WC, ada satu orang lagi. Namanya Danu. 3 orang ini kenal dari SMP ya. Si Danu datang. Mau kemana? Ke WC. Terus si Danu bilang, wah kebetulan gue juga mau ke WC nih. Oh ya udah. Akhirnya bertiga tuh ke WC. Ada yang aneh dari si Danu ini. Ya kembali lagi ya. Mereka anak-anak ini anak-anak yang kritis gitu ya. Si Anton nanya ke Danu. Dan, kok kamu gak pakai sendal sih? Perasaan tadi saya lihat waktu di depan kelas. Kamu tadi pakai sendal, sekarang kok enggak? Wah, kata si Danu.
Orang dari tadi juga saya nggak pakai sendal katanya gitu. Terus keanehan yang kedua, Danu nih jalannya seperti agak menaikkan tumitnya gitu. Itu bahasa kita tuh jinjit ya. Jalannya kok agak jinjit gitu. Ya tapi entah mungkin karena merasa tidak mau kotor kakinya kali ya. Jadi jinjit gitu. Ya udah diikutin aja. Dah. Akhirnya mereka ke WC nih. WC di sekolah itu ada 5. Dan mereka nyari WC yang agak tidak terpantau dari kakak kelas. Karena mereka kan bertiga ya. Mereka ke WC itu udah selesai. Gak ada apa-apa. Terus mereka kembali ke kelas. Nah waktu itu sudah jam 12 kurang. Sudah waktunya anak-anak untuk tidur gitu ya. Jadi di kelas tuh dipasang kayak tikar, karpet gitu ya. Yang mereka tuh tidurnya tuh berjejer gitu. Dan keempat sekawan ini ya. Adik saya, Satrio, Danu, Budi, sama Anton itu gak berjejer. Maksudnya misah-misah tempatnya gitu. Dan ketika malam hari itu kan selalu ada patroli ya dari kakak-kakak kelas untuk mengecek adik-adiknya ini apakah sudah pada tidur atau masih ada yang main-main gitu ya. Karena jam tidur ya harus tidur semua. Dicek lah. Dan pengecekan itu kan nggak sekali doang gitu. Ada banyak juga timnya gitu. Nah, sampai di pengecekan yang kedua atau 3, si kakak kelas ini menghampiri kelasnya adik saya. Dan ketika dicek, ada 1 tikar yang kosong. Terus mengetahui hal itu, si kakak kelas langsung membentuk tim gitu ya. Jadi manggilin tim yang lain kalau ada 1 tikar yang kosong. Dan mereka memutuskan untuk mencari. Mereka nyari tuh. Nyari. Terus ya ke semua tempat. Begitupun ke WC gitu. Semua WC dia cek semua. Terus dia balik lagi. Mereka nih, oh kok gak ada. Ya udah, kita bangunin aja anak-anak pelan-pelan. Akhirnya si kelasnya adik saya ini dibangunin tuh. Bangun. Ini yang di sini siapa, kata si kakak kelas. Hah? Harusnya si Danu, kata temen yang tidur di sebelahnya. Jadi hal yang aneh juga dirasain sama teman Danu di sebelahnya. Karena ketika Danu ada di sebelahnya, itu kecium bau bangkai yang sangat menyengat gitu. Dia mau ngomong ke Danu cuma takut tersinggung gitu. Akhirnya tidur aja gitu, nggak peduliin. Sampai akhirnya malam itu Danu hilang. Wah, heboh lah. Yang tadinya 1 kelas heboh jadi beberapa kelas ikut heboh gitu. Si kakak kelas, siapa yang terakhir sama Danu? Dijawablah sama Budi sama Anton gitu ya. Adik saya kebetulan kan gak ikut gitu karena dipanggil untuk beres-beres. Budi sama Anton akhirnya mengakui kalau dia tadi sebelum tidur itu ke WC di dekat ruangan BK. Dan mereka bertiga gitu. Wah, WC BK, yaudah kita ke sana. Ngecek lagi lah si kakak kelas ini. Ngecek ke ruang ke depan ruang BK di mana di situ ada WC, ada 3 gitu. Nah, di WC yang pojok itu ada pintu yang tertutup, nggak bisa dibuka gitu. Yang lainnya kebuka. Tapi ada 1 pintu yang tertutup gitu. Padahal sebelumnya udah dicek itu kosong semua. Karena merasa ada orang di dalam,
si kakak kelas ini mendobrak pintunya. Dan benar, di dalam ada Danu yang lagi meringkuk, lagi menangis karena terkunci gitu. Sebenarnya dikunci dari luar juga enggak ya, dikunci dari dalam juga enggak, cuma kayak pintunya nggak bisa dibuka. Akhirnya kita ambil Danu gitu ya, dipapah gitu ya, udah nggak apa-apa. Nah terakhirnya Danu ditanya-tanya tuh sama kakak kelasnya. Bener, Danu bilang tadi dia ke WC bareng Anton sama Budi gitu. Tapi dia ketika semuanya beres si Danu nih dikunci dari luar sama Budi sama Anton gitu. Sedangkan Budi sama Anton itu balik ke kelas tuh bertiga gitu. Danu stres berat waktu itu karena dikunci dari dalam, dan dia tuh sebenarnya gedor-gedor dari dalam gitu. Itu pintunya tuh agak apa ya? Sebenarnya ya dari kayu, cuma ketika dipukul tuh nyaring gitu. Harusnya nyaring, harusnya dari radius berapa meter tuh orang masih dengar gitu. Tapi ini nggak ada yang dengar sama sekali sampai akhirnya ya Danu hanya bisa meringkuk menangis di dalam WC itu gitu. Dan durasinya itu dari jam 12 anak-anak tidur. Danu itu diketemukan di WC itu jam 2:30 pagi. Wah, dan menurut penuturan Danu, dia bisa mendengar semua kegiatan di luar WC gitu. Ya anak-anak ribut segala macam waktu belum tidur gitu, sampai akhirnya sepi dan dia hanya bisa mendengar suara-suara dari entah sosok apa bentuknya yang tertawa, terngikik-ngikik gitu ya. Terus suara auman dan suara ya entah Danu nggak bisa ngelihat, cuma dia sangat begitu ketakutan di dalam WC. Ya, itu pengalaman yang membuat adik saya agak trauma dengan WC ruang BK itu gitu ya. Dan sekali lagi ini sempat menghebohkan sekolah itu pada masanya. Ya buat saya ini cerita yang sungguh menyeramkan ya. Seandainya saya ada di sana di antara Danu dan teman-temannya gitu. Oke, itu dia ceritanya untuk mencekam kali ini. Terima kasih Mbak yang sudah mau mengirimkan cerita ini ya. Nggak mau disebutin juga namanya. Dan buat warga Sukawati semua yang punya pengalaman atau cerita horor, silakan ya, bisa langsung dikirim aja rekaman audionya. Nanti kalau misalkan terpilih dan bisa tayang di Spotify, nanti warga Sukawati bakal ngedapetin merchandise menarik dari Do You See What I See. Oke? Jangan lupa di subscribe, di share, di komen YouTube ini ya. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.